Jadi mohon maaf yang belum kenal ya. Anda kalau mengaku dosa pakai telinga kanan ini kehilangan pendengarannya. Jadi Anda boleh ngaku dosa sama saya pakai yang telinga kanan gitu ya. Bilang Romo, telinga yang budet Romo gitu ya. Nanti kalau Anda ngaku dosa, Romo, saya gosipin tetangga, Romo akan klarifikasi dong. Apa lo bercina dengan tetangga? Yang di luar dengar. Jadi itu ya, air matamu tidak akan sia-sia selama kamu lakukan apa yang seperti dibuat oleh Ibu Maria, menyerahkannya kepada Allah. Dalam kitab suci dikatakan Bunda Maria menyimpan segala perkara di dalam dan merenungkannya. Merenungkannya itu kata lain dari doa. Semakin Anda berlimpah air mata, semakin harus banyak berlutut di dalam doa. Amin. Itu pelajaran pertama, simpel banget. Pelajaran kedua, Anda tahu apa yang dilakukan Bunda Maria dalam mujizat di Kana? Yohanes bab 2. Tahu apa yang dilakukan oleh Bunda Maria? Bunda Maria mengubah air menjadi, itu Tuhan Yesus, bukan Bunda Maria. Lapar ya? Bunda Maria meminta Tuhan Yesus untuk enggak, Bunda Maria enggak nuntut spesifik kayak kita. Kita kalau doa, Tuhan, sembuhkan anak saya. Tuhan, saldo saya tinggal sekian-sekian. Anda detail banget. Hampir seperti berkeluh kesah. Bunda Maria enggak lakukan itu. Bunda Maria cuma senggol. Sus. Mereka tak bisa nabur. Yesus. Mereka kehabisan anggur. Suka-sukamu kamu mau apa? Mereka kehabisan anggur. Kenapa Bunda Maria cukup dengan mengatakan satu frase ini? Mereka kehabisan anggur. Karena dia kenal anaknya. Dia kenal putranya itu bukan orang yang berpangku tangan saat ada orang kesusahan. Yang menarik dari Yohanes bab 2 ini, yang menarik dari Yohanes bab 2 ini adalah ketika Tuhan Yesus menjawab Bunda Maria. Dikatakan apa jawabannya? Mau apa kau? Hah? Mau apa kau? Apa? Ibu, waktuku belum tiba Ibu. Apa yang kau mau dari aku? Waktuku belum tiba. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya lebih sadis lagi. Woman, what do you want from me? Perempuan, apa yang kau mau? Karena apa? Yesus bicara dari level ilahi. Dari kodrat ilahinya dia berbicara kepada Maria. Hai wanita, apa yang kamu mau? Itu luar biasa loh. Dia dalam kodrat ilahinya bersabda kepada Bunda Maria, waktuku belum tiba. Ibu, apakah engkau tahu kalau aku iakan mujizat ini, itulah awal jalan salib. Itu loh maksudnya. Inilah awal penderitaanku. Dan nanti pedang yang diramalkan oleh Simeon akan terjadi padamu. Engkau akan melihat aku mati kalau aku iakan ini. Siapa yang baru tahu tafsiran ini? Angkat-angkat. Gak apa-apa, saya juga baru tahu. Baru baca. Begitu menyentuh bagi saya pengalaman ini. Jawaban Yesus, dia bersabda dari level ilahi. Dia bersabda, hai perempuan, waktuku belum tiba. Dan betul waktu Yesus belum tiba. Tapi karena yang minta ini bukan hanya perempuan biasa, yang minta ini siapa? Ibu Maria, wanita yang dia cintai betul-betul. Maka dia lakukan juga dengan kuasa ilahi. Air yang ada di berapa tempayan? Tempayannya ada berapa yang diisi? 6 apa 7? Ada tuh? Ada berapa tempayan? Ada tuh? Ya, 6. Di orang Bandung susah ya.
ada 6 tempayan yang diisi. Kenapa 6 tempayan yang diisi? Angkat tangan yang tahu. Cucian kaki. Kenapa 6 tempayan yang diisi? Ya. Cucian kaki. Karena 6. Ya enggak, karena adanya ya 6. Gimana lu mah? Di situ ada 6 tempayan di kitab suci ditulis. Lalu apa maknanya? Nah, baru. Kenapa kok maknanya 6 tempayan? Apa maknanya? Ingat, dalam tradisi Yahudi, alfabet mereka itu bukan ABCD kayak kita. Alfabet mereka itu pakai angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan masing-masing angka punya makna. Maka kalau Santo Yohanes penulis Injil menuliskan 6 tempayan, itu ada kodenya. 6 itu lambang kecacatan, lambang ketidaksempurnaan, lambang semua yang rusak itu 6, lambang kedosaan. Maka 6 disebut angka. Kok kayaknya puas banget dia kalau setan. 666 disebut angka anti Kristus. 666. Kenapa? 6 itu lambang kecacatan. Semua yang buruk itu 6 itu. 6 tempayan. Diubah yang tidak sempurna, yang cacat, berkat kasih Kristus yang ilahiyah itu, dan berkat doa dari Ibu Maria yang minta kepada semua pelayan, lakukan. Kalau anakku minta apapun, lakukan itu. Berkat doa Ibu Maria, 6 tempayan air berubah menjadi tempayan anggur. Dan ini melambangkan banyak hal dalam hidup kita. Untuk semua orang yang bergulat dengan cacat, ketidaksempurnaan, Anda pergilah pada Bunda Maria. Minta doa pada Bunda Maria. Kita nyembah Bunda Maria nggak orang Katolik? Kita nggak nyembah Bunda Maria. Menyembah itu dalam istilah liturginya, Romo Paroki pasti tahu itu latria, itu ya menyembah Allah. Tapi kalau menyembah Bunda Maria itu bukan menyembah, istilahnya menghormati. Menghormati dengan super, namanya hiperbulia. Jadi kita menghormati dengan amat dalam Bunda Maria. Itu ya saudari-saudara ya. Jadi kalau punya masalah, tempayan anggur Anda habis, Anda pergi kemana? Bunda Maria. Ini loh yang menjadi pelajaran kita yang kedua. Jangan takut pergi pada Bunda Maria. Semakin mencintai Bunda Maria, you akan semakin sayang kepada Tuhan Yesus. You akan melihat dinamika yang sama. Yesus yang mewahyukan kealahannya kepada Bunda Maria dengan bersabda, "Hai perempuan, waktuku belum tiba." Ngerti sekarang ya, saudari-saudara ya? Kenapa kita boleh pergi kepada Bunda Maria dan minta doa Bunda Maria? Dong ya? Dong ya? Ngerti kan? Karena kita bukan menyembah Maria, kita minta doa Bunda Maria. Supaya nanti Tuhan Yesus disenggol. Yesus. Tolong dong, ibu itu pinggangnya mulai sakit-sakit, sus. Tolong dong, itu anakmu yang satu itu, dia minta supaya rambutnya nggak cepat rontok, sus. Karena dia belum menikah, gitu ya, Pak. Saya nggak lihat kamu loh, Pak. Bukan maksud saya, pas kamu aja di sini. Katanya orang kalau botak depan itu pintar, kalau botak belakang itu pemikir. Kalau botaknya dari depan sampai belakang, dia pikir dia pintar. Oke ya? Yang ketiga, kenapa temanya kita bangga jadi Katolik, tapi kenapa kita bahas Bunda Maria? Karena saya ingin membahas sesuatu yang sangat dekat dengan kita dan menjadi karakter khas kita. Orang Katolik itu bedanya sama orang Kristen non Katolik, itu kelihatannya langsung Bunda Maria itu.
udah nggak ada yang lain gitu. Soalnya kalau doa-doa mereka juga doa. Kita ekaristi mereka ada celup-celup wafer itu apa namanya? Ya itulah, ya bukan ngomong ngecek, namanya itu wafer apa? Wafer apa namanya, perjamuan kudus ya istilahnya ya. Pakai sirup, terus hostinya ada cetakan-cetakan itu ya. Apa? Ada ayat-ayat kitab sucinya ya. Pernah lihat nggak wafer-wafernya teman-teman itu bagus-bagus. Cuman Romo takut salah ini ya, salah kutipan itu bahaya ternyata ya. Dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Timotius itu bab 5 ayat 23. Waduh, luar biasa. 1 Timotius bab 5 ayat 23, bunyinya lu tahu nggak? Nah, kalau kamu minum, tambahkan sedikit anggur. Jadi itu nasihat untuk minum alkohol. Kalau itu di print di hospitalus gimana coba ya? Kalau kita nggak perlu di print ya kan, kita yakin bahwa itu sungguh tubuh dan sungguh darah Kristus. Amin. Amin ya. Jadi ini Romo cuma mengatakan poin ketiga saya sederhana sebelum kita Q&A nanti. Saya ingin Anda sadar betul bahwa Bunda Maria memiliki peran yang sangat krusial. Dia berjalan bersama Yesus dari awal. Dia adalah murid yang pertama. Kita seringkali pikir murid yang pertama Yohanes, Yakobus, dan siapa lagi? Yohanes, Yakobus, Petrus, Andreas, Yohanes, Zebedeus. Lu ngarang lu Pak. Kita seringkali kan yang kita tahu itu ya, nama-nama rasul itu murid-murid pertama, padahal murid pertama Yesus yang paling mengenal Yesus siapa? Ibu Maria. Dia yang menjawab ya pertama kali pada firman Tuhan. Dia menjawab apa? Ya. Ayo 1, 2, 3. Ya. Kanan kiri ya. 1, 2, 3. Ya. Dia menjawab apa? Ya. Udah mantap. Tanda 1, 2, 3. Ya. Masih kasih lagi gigi palsu nggak? Minum dulu. Dia menjawab ya pertama kali pada sang firman itu yang menjadi manusia. Murid pertama itu Bunda Maria. Bunda Maria juga digelari tabut perjanjian baru. Itu luar biasa itu. Tabut perjanjian tahu, di perjanjian lama itu ada satu kotak yang sangat dihormati oleh orang Israel yang menandakan hadirnya Tuhan. Isinya ada 3. 2 loh batu yang berisi 10 perintah Allah. Tongkat Harun. Apalagi? Tongkat Harun. Kok pinter? Tongkat Harun. Tongkat Harun dan satu lagi mana? Hebat ya umat Bandung ya. Waduh, Rosario. Mau Rosario Pak? Mau. Ya, turun sini Pak. Yang di luar nggak dapat Rosario, sabar nanti ya. Akan saya bagi dia. Ibu mau warna apa? Ini aja jadi bagus ya. Kalau bapak ini, ya yang warna gajah melambangkan kulitnya. Silakan. Terima kasih, ini udah diberkati ya. Jadi silakan dipakai untuk berdoa. Terima kasih. Wah. Ya. Terima kasih. Jadi tiga isi dari tabut perjanjian lama. Apa aja tadi? 1, 2 loh batu melambangkan hukum Allah, tongkat melambangkan kegembalaan Allah, mana melambangkan kekudusan Allah. Jadi semuanya disimpan dalam satu tabut perjanjian. Lalu sekarang Bunda Maria itu menyimpan tiga-tiganya. Yesus itu sekaligus imam, nabi, dan raja. Gitu. Yesus itu sekaligus imam, nabi, dan raja. Mana itu lambang imamat, ya kan? Tongkat itu lambang kerajaan, ya. Nabi dilambangkan dengan 2 loh batu tadi. Jadi teman-teman, ini yang kita kagumi dari kehadiran Bunda Maria. Orang Katolik mestinya bangga pada Bunda Maria dan bangga bahwa boleh berdoa bersama Bunda Maria. Amin. 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 Amin.
Dan mestinya semakin mengenal Bunda Maria, Anda semakin rajin untuk mengenal karunia-karunia sakramental dalam gereja Katolik. Gereja itu unik sekali, punya sakramen-sakramen yang luar biasa. Ada berapa? 7. Ada 7. Ada 7 sakramen-sakramen gereja. Itu juga salah satu tanda bagaimana Allah menemani kita mulai dari cengeng, oe, itu ya dibaptis sampai nanti di akhir. Dioles minyak apa? Minyak urapan orang sakit. Ya. Romo pernah memberi minyak suci di bangsa COVID itu, nggak boleh sebetulnya dulu waktu Delta. Romo dipanggil, ya udah deh, nggak apa-apa, saya sehat, saya kuat, saya besar tinggi kayak King Kong. Tapi sialnya nggak ada APD yang cukup bagi saya. Jadi saya dibebat pakai kain operasi warna hijau neon itu, Anda tahu ya, kain operasi. Jadi saya dibungkus dari atas ke bawah kain hijau, udah kayak dahulu, bener. Pakai helm kuning, pakai sepatu boot kuning, semuanya diikat dengan tali rafia gitu ya, karena harus steril kan. Jadi masuk, waduh, saya kasihan bener. Pengalaman berjumpa dengan begitu banyak umat, satu bangsa isinya Katolik semua. Lihat saya, iya, saya nggak tahu ya, sakramen sadar sih Romo, kita nggak pakai jubah itu, sekolahnya di dalam nggak pakai jubah, langsung sekolah dibungkus sah nggak Romo? Sah lah ya. Saya cuma, aduh ya ampun, kalau engkau meninggal kasihan sekali kau. Kamu, pandangan terakhir yang kamu lihat itu teletabis. Tapi saya senang karena tandanya gereja menemani Anda sampai akhir. Coba bayangkan, sakramen-sakramen itu apa sih? Itu bukan kewajiban loh. Orang sering kali pikir, kita orang Katolik mau baptis belajar, mau komuni belajar, mau krisma belajar, mau nikah belajar, mau jadi romo sampai ubanan. Jadi romo udah capek-capek dikritik umat terus. Udah gak kawin, uang jajannya dikit, gak merokok, gak minum, masih dikritik sama mama itu ya. Jadi belajar ya kan? Nanti Anda mau nikah belajar gak? Ada kursusnya gak? Oh, itu. Pusing gak? Pusing. Anda praktekkan gak? Apa yang diajarkan? Harus saling mengampuni, harus saling menjaga gitu ya. Alah apa? Padu terus seringkali bergumul, betul ya? Nah itu loh, kadang-kadang kita belajar banyak hal lalu menjadikan sakramen itu beban, padahal itu bukan beban. Itu karunia yang Tuhan berikan pada Anda dari awal hidup sampai nanti menutup mata. Luar biasa, indah sekali. Dan kita ingin mati sebagai orang Katolik. Amin. Amin. Anda ingin mati sebagai orang Katolik? Atau Anda ingin dibungkus-bungkus? Anda ingin matinya kayak apa? Senyum? Betul? Coba bayangkan, saat ini Anda di peti mati. Beberapa dari Anda ukurannya jumbo petinya ini. Lalu coba Anda bayangkan Anda di peti mati, Anda pengennya kayak apa? Wajahnya. Sekarang tunjukkan pada saya. 1, 2, 3. Kalau matanya terbuka kayak gini, nggak ada orang berani datang padamu. 1, 2, senyum. Iya. Oma yang persis segaris sama saya ini, nggak senyum ini. Ayo, Oma, senyum. Oma, senyum dong. Waktumu udah dekat, Oma. Ayo. 1, 2, senyum, Oma. Iya. Kan lebih cantik kayak gitu. Kalau Omanya dikasih rosario, habis katain kasih rosario, Oma. Dikasih rosario ya, Oma.
Kasih rosario yang bagus. Ini dibuat oma. Ada opanya nggak itu? Ada opanya mana? Oh datang sepasang ya? Oke, opanya juga dikasih rosario ya. Luar biasa ini buat oma sama buat opa ya. Dikasih ya. Oma, tak kasih rosario ya. Nah ini. Luar biasa. Tepuk tangan dong. Oma sekarang harus banyak senyum ya, karena Anda sudah penuh diberi sakramen-sakramen gereja dari awal. Ya, Oma, udah baptis belum? Sudah. Habis baptis apa? Hah? Pengakuan dosa udah belum? Udah, jarang nanti ya Oma ya. Jarang. Sering, pengakuan sering. Jarang. Gak dengar juga Oma. Ini dapat peniten kayak gini paling senang Om. Romonya budak, penitennya juga budak. Senang Romo. Kita itu mestinya bersuka cita karena kita udah terima sakramen-sakramen. Romo tes ya. Kalau Anda udah terima sakramennya, Anda bilang sudah gitu ya. Yang sudah baptis, yang sudah pengakuan dosa, yang udah pernah komuni, apalagi ada anak-anak belum, apalagi Krisma, menikah belum, yang belum angkat tangan belum, berdiri, yang belum berdiri, yang belum. Pandang-pandangan. Udah kok malu pulang. Yang menikah sudah. Yang imamat sudah. Berarti tinggal satu loh yang belum berarti. Berarti semakin banyak Anda terima sakramen, Anda semakin berujung ke yang terakhir itu ya. Lu dapat rosario jangan seneng. Itu rosario dipakai nanti ditaruh di peti matimu ya. Didoakan. Langsung suaminya nggak mau, aku nggak mau. Semakin kita mengenal sakramen-sakramen, semakin Anda itu sayang kepada gereja Katolik. Amin. Dan siapa yang nggak bangga bahwa dalam gereja Katolik kita punya jaminan kebenaran iman. Depositum fidei. Deposit iman, kekayaan iman yang luar biasa 2000 tahun, jaminannya apa? Kira-kira Bapa Suci, lambang kesatuan gereja. Dan itu kita, wah harusnya bangga. Siapa sih yang gak bangga lihat Bapak Suci datang ke Indonesia kemarin? Bangga gak? Bangga gak? Romo misa di GBK, ampun, saya maksudnya itu mau tolong panitia. Karena mereka cari imam untuk bagi komuni gitu ya. Ya udah deh, gue daftar di bagi komuni ya. Wah, jadi saya nggak bisa ikut sama imam-imam lain yang duduk dekat sama paus. Agak iri juga saya awalnya. Waduh, mana saya dapat tribun C, tribun timur. Itu sinar mataharinya dari jam 2 sampai jam kering ngomong. Mana dipaksa umat promo selfie. Gue dirubung orang, coba bayangkan. Saya seperti Bipang Ambawang gitu. Minyak babi keluar semua. Tapi saya ingat, saya diberi sakramen imamat ini buat siapa? Emang buat saya? Enggak. Saya diberi sakramen imamat buat siapa? Buat siapa? Buat siapa? Buat Anda. Maka saya inilah para pastor. Ada saya nggak dengan pastor paroki Anda? Yakin? Begitu handsome-nya dia. Dijaga imamat kita ya. Jangan digoda ya ibu-ibu ya. Ibu-ibu ya. Anda tahu kenapa di ruang konseling itu selalu ada meja yang gede di tengah? Pembatas. Anda tahu alasannya? Pembatas, betul. Supaya kalau ibu-ibu atau nona-nona menangis tidak langsung peluk. Karena nanti dari konseling terjadi konsleting. Dari konsleting turun ke resleting.
terus blending, terus kuning. Banyak tahu romo-romo jatuh. Ingat ya, kita harus bangga jadi orang Katolik dulu ketawa. Itu gigi palsu atau gigi asli? Nggak lepas tuh kita. Jadi kita harus bangga jadi orang Katolik karena selain punya Bunda Maria, kita punya sakramen-sakramen gereja. Dan kita disayang betul-betul dijaga sampai akhir hidup kita lewat para imam. Dan itulah jaminan kebenaran kita. Anda mau misa dimanapun, di luar negeri, selama gerejanya satu kudus Katolik Apostolik, Anda pasti bisa misa. Anda pasti dong, walaupun bahasanya Anda nggak ngerti. Benar nggak? Siapa yang pernah pergi ke luar negeri dan misa? Kemana? Sebut, kemana? Ke Lourdes. Di mana itu Lourdes tanda? Negara apa? Prancis. Hebat loh, biasa taunya Hermes, Lourdes itu hebat. Misalnya bahasa apa? Bahasa Prancis. Ngerti nggak? Nggak ngerti bahasanya. Tapi tahu nggak apa yang dirayakan? Waktu romonya ngangkat hosti, romonya ngangkat piala, lu ngerti nggak? Ngerti, itu hebatnya orang Katolik. Kita itu bisa ngerti kayak aposta itu. Tepuk tangan untuk kita semua. Siapa lagi pernah kemana? Yang aneh-aneh, negara yang aneh-aneh. Yang aneh-aneh, negara apa? Bukan? Nah? Soalnya kamu nanya. Itu ada aneh sih kalau bisa. Di telinga kita, aduh lucu. Romo kalau bisa sama orang Thailand pengen nahan ketawa. Sama kayak orang Vietnam. Vietnam itu kalau bahasa Mandarin itu kan 4 ya tekanannya, ma gitu ya. Kalau orang Vietnam tekanannya 14. Jadi mereka bisa kayak orang nyanyi. Caranya mana? Gue mau jawab apa sih bang? Gue mau nahan ketawa asli. Aman. Bener-bener. Aduh. Saya merasa dipaksa jadi melambai kalau bisa. Aman. Amin. Ini bukan ngejek ya, ini beneran. Siapa lagi negara yang gak umum? Apa deh? Hah? Apa itu? Knox. Oh, Irlandia. Irlandia masih pakai bahasa Inggris. Apalagi yang gak umum? Ya, Jepang. Wih, Jepang ya. Romo taunya itadakimasu. Jadi Jepang juga aneh ya. Tapi ngerti nggak? Ngerti. Karena kita disakitkan oleh kebenaran yang sama. Itu aja dari Romo, gak usah banyak-banyak. Jadi poinnya ngerti ya. Kita bangga jadi Katolik karena setidaknya 4 hal ini. 1, Anda punya Ibu Maria. Apa? Ayo Bandung, ayo jangan pura-pura batuk. Ibu, ayo, saya punya Ibu Maria gitu ya. Rosario. Kemarin orang tua nggak dikasih hadiah, kualat buat saya. Makasih Bu, Tuhan berkati. Mau Ibu? Sudah? Belum, batuk dulu. Lihat ya, Rosario-nya nanti didoakan ya. Itu dipakai di peti ya. Orang Katolik nggak boleh takut dengan kematian. Halo? Ini bulan November. Orang Katolik itu menghadapi kematian. Datang sini. Karena baik mati maupun hidup, aku tahu aku milik Kristus. Dan tidak ada yang bisa mengalahkan cinta. Yesus bangkit karena cinta tidak bisa dikuasai oleh manusia. Amin. Amin. Maka iman kita tidak boleh takut akan kematian ya. Kematian itu seharusnya indah dan membahagiakan. Jadi Anda harusnya bangga jadi orang Katolik karena 4 ini. Romo ulangi. 1, Anda punya. Halo Bandung, Anda punya. Yang kedua, Anda punya. Apa? Anda punya sakramen. Mulai dari sampai ya itu ya.
Anda ditemani oleh gereja. Yang ketiga, Anda bangga karena punya Liturgi. Liturgi. Anda punya hierarki. Paus, uskup, para imam, itulah jaminan kebenaran. Makanya gereja kita nggak akan terpecah-pecah. Yang pecah-pecah sebelah, ya. Kalau kita nggak cukup, pecah. Kita nggak pakai perpuluhan, ya. Kita kalau bisa semua 100%, ya, cuma 10%. Kalau bisa ya, kalau bisa. Jadi orang Katolik itu paling enak. Ada satu pastor tua itu ya, pastor tua di tempat saya itu, wah meledak ngawur itu. Ngawur Romo, dia zaman dulu masih ada itu, masih ada uang 1000 pakai murah yang pegang parang itu ya kan. Dia jengkel karena umatnya kalau kolektor 1000 doang. Jadi nggak banyak-banyak amat, kurang minus parokinya karena ada uang 1000 itu. Karena jengkel caranya halus, dia ngambil peti persembahan habis kolektor diangkat. Tuhan terimalah para ini Tuhan. Yang sudah oh gila, itu sih nyindir umat ya. Besoknya ada peningkatan, besok. Oke, jelas ya, kita punya hierarki. Dan yang keempat, kita harus bangga jadi orang Katolik. Karena kita punya para pelayan tertabis yang melayani Anda. Panggillah kami kapan saja. Kami ini pria panggilan. Kapan lu butuh, gua kasih. Kapan lu butuh apa, kita akan datang melayani dengan sepenuh hati. Jangan takut mengganggu para pastor. Mintalah doa, mintalah berkat. Kalau tidak mau diganggu, jangan jadi pastor. Ada jam tidur siang, para pastor di Bandung nggak ada kayaknya ya. Ada nggak? Maaf. Didikan Belanda ya? Ada jam tidur siang ya? Oh nggak apa-apa. Hanya 2 makhluk di dunia ini yang bisa tidur siang. 1 dewa, 2 pastor.